Dua laga raksasa Liga Champions akan segera tersaji, dan kali ini atmosfernya benar-benar terasa seperti pertandingan hidup dan mati. Barcelona akan menghadapi Newcastle yang terkenal dengan permainan keras dan intensitas tinggi, sementara Real Madrid kembali dipertemukan dengan musuh lamanya, Manchester City, dalam duel yang selalu penuh drama, gengsi, dan kejutan. Dua pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat di atas kertas, tapi juga soal mental, strategi, dan siapa yang paling siap bertahan di tengah tekanan panggung terbesar Eropa. Dua laga ini tentu akan menjadi laga horor dan neraca buat keempat tim ini. Hal ini lantaran laga ini akan jadi ajang balas dendam, ambisi, dan pertaruhan harga diri. Lalu siapa yang sebenarnya paling diunggulkan dan tim mana yang berpotensi memberikan kejutan besar di babak 16 besar ini? Mari kita bahas tuntas. Lionel Andrés Messi. Ya, babak 16 besar Liga Champions selalu menjadi fase yang paling menegangkan dalam kompetisi ini. Disinilah tim-tim terbaik Eropa mulai saling membunuh dan kesalahan kecil saja bisa berujung pada mimpi yang hancur. Kali ini dua pertandingan besar diprediksi akan menjadi laga yang sangat menegangkan, bahkan bisa disebut sebagai laga horor bagi para pendukungnya, yaitu pertemuan Barcelona melawan Newcastle United serta duel klasik antara Real Madrid melawan Manchester City. Dari pertandingan Barcelona melawan Newcastle United, secara di atas kertas Barcelona tentu menjadi tim yang lebih diunggulkan. Jika melihat performa Barcelona dalam beberapa pertandingan terakhir, tim asuhan Hansi Flick terlihat sedang berada dalam kondisi yang sangat baik. Hampir semua lini menunjukkan keseimbangan yang luar biasa. Lini depan Barcelona tampil tajam dengan pergerakan yang sangat dinamis, lini tengah mampu mengontrol tempo permainan dengan baik. Kekuatan Barcelona saat ini juga terletak pada kolektivitas tim. Para pemain terlihat bermain dengan chemistry yang kuat, saling memahami pergerakan satu sama lain, dan tidak ada ego yang terlalu menonjol. Ini yang membuat permainan Barcelona menjadi sangat cair dan sulit ditebak oleh lawan. Jika Barcelona mampu bermain fokus dan Hansi Flick tidak melakukan eksperimen aneh seperti pada beberapa pertandingan sebelumnya, misalnya dengan memaksakan Ferran Torres sebagai starter ketika performanya sedang tidak stabil, maka peluang besar pertandingan ini akan condong ke arah Barcelona. Namun demikian, Newcastle United jelas bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Dalam beberapa tahun terakhir, Newcastle berkembang menjadi salah satu tim paling berbahaya di Eropa. Sejak berada di bawah kepemimpinan Eddie Howe, Newcastle dikenal sebagai tim dengan intensitas permainan yang sangat tinggi. Mereka bermain dengan pressing agresif, tempo cepat, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Banyak tim besar yang kesulitan menghadapi gaya bermain seperti ini karena Newcastle mampu memaksa lawannya bermain di bawah tekanan. Ditambah lagi dengan kecepatan para pemain sayap mereka yang sering melakukan serangan balik cepat, Newcastle bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Barcelona. Artinya, jika Barcelona tidak tampil disiplin atau terlalu percaya diri, Newcastle memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan besar. Dalam pertandingan Liga Champions, seringkali tim yang dianggap tidak diunggulkan justru tampil lebih lepas dan berbahaya. Hal inilah yang harus benar-benar diwaspadai oleh Barcelona jika mereka tidak ingin mengalami malam yang mengejutkan. Sementara itu, pertandingan antara Real Madrid melawan Manchester City juga tidak kalah menarik. Pertemuan kedua tim ini seolah sudah menjadi tradisi dalam beberapa musim terakhir di Liga Champions. Setiap kali mereka bertemu, pertandingan selalu berlangsung sangat dramatis, penuh emosi, dan seringkali menghasilkan momen-momen yang sulit dilupakan. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Real Madrid seringkali mampu menunjukkan mental luar biasa ketika menghadapi Manchester City. Namun untuk kondisi saat ini, momentum tampaknya sedikit lebih berpihak kepada Manchester City. Salah satu alasan utamanya adalah kondisi skuad Real Madrid yang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa pemain bintang mereka mengalami cedera yang cukup serius. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan bahkan Rodrigo yang sering dijuluki sebagai pawang City karena kerap tampil menentukan saat menghadapi tim asuhan Pep Guardiola juga harus menepi karena cedera panjang. Absennya beberapa pemain kunci ini tentu menjadi pukulan besar bagi Real Madrid. Tanpa kehadiran mereka, Madrid akan kehilangan kreativitas di lini tengah, kecepatan dalam serangan, serta ketajaman di lini depan. Sementara di sisi lain, Manchester City datang dengan kondisi yang relatif lebih stabil. Tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki kedalaman skuad yang sangat kuat dengan banyak pemain berkualitas yang siap menjadi pembeda dalam pertandingan besar seperti ini. Meski demikian, Manchester City tetap tidak boleh lengah sedikit pun. Real Madrid memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak tim lain di Eropa, yaitu mental juara di Liga Champions. Kompetisi ini seolah menjadi rumah bagi Real Madrid. Mereka sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan keajaiban, bahkan dalam
dalam situasi yang hampir mustahil sekalipun. Sejarah telah menunjukkan bahwa Real Madrid seringkali mampu membalikan keadaan dalam situasi paling genting. Mereka memiliki pengalaman, ketenangan, dan insting untuk memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Bahkan dalam satu momen kecil saja, Madrid bisa mengubah jalannya pertandingan secara drastis. Karena itu, jika Manchester City sedikit saja lengah atau terlalu percaya diri, Real Madrid bisa saja menghukum mereka dengan sangat cepat. Inilah yang membuat pertandingan antara kedua tim selalu penuh tegangan hingga menit terakhir. Pada akhirnya, dua pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu tontonan terbaik di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Barcelona mungkin lebih diunggulkan untuk mengatasi perlawanan Newcastle, sementara Manchester City tampaknya memiliki sedikit keuntungan menghadapi Real Madrid yang sedang dilanda badai cedera. Namun seperti yang selalu terjadi di Liga Champions, sepak bola tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa yang akan lolos dari 16 besar Liga Champions ini? Tim La Liga atau tim Premier League? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Dan terakhir, yang terpenting, woi, subscribe, boy! Lampu stadion menyala terang di malam Eropa. Detak jantung makin kencang, drama segera dimulai. Dua laga besar, dua cerita panas. Siapa bertahan, siapa tumbang malam ini. Camp Nou bergetar, Barca siap perang. Skuad lagi panas, permainan makin matang. Lini depan tajam, tengah penuh visi. Belakang makin kokoh, lawan mulai frustasi. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai. Newcastle datang, bukan cuma numpang ramai. Pressing mereka gila, fisik mereka baja. Salah sedikit saja Barca bisa celaka. Isak di depan, siap jadi ancaman. Gimares di tengah, jadi otak permainan. Serangan balik cepat, seperti badai datang. Kalau Barca lengah, bisa langsung tumbang. Horor Liga Champion, semua mimpi dipertaruhkan di stadion. Tak ada ruang buat kesalahan. Satu momen bisa ubah keadaan. Para raja Eropa, drama besar selalu tercipta. Siapa bertahan sampai akhir nanti? Hanya waktu yang bisa membuktikan ini. Sekarang pindah ke duel penuh gengsi. Madrid lawan City, cerita lama kembali. Pertemuan yang selalu penuh emosi. Setiap laga seperti final kompetisi. Tapi kali ini Madrid lagi terluka. Beberapa bintang harus menepi sementara. Mbappe cedera, Bellingham pun sama. Rodrigo absen, kehilangan senjata. City datang dengan kekuatan penuh. Permainan rapi seperti mesin yang utuh. Guardiola bawa taktik yang tajam, menguasai bola bikin lawan tenggelam.